Penjelasan Habib Umar ini sekaligus sebagai klarifikasi atas ulah sejumlah pihak yang menolak aksi demo dengan mencatut atau membawa-bawa nama Habib Umar. Untung gua pakai topi nggak pakai imamah. Ya Beb ya. Nanti dikritik, apalagi bacanya di podcast. Bacanya di podcast, so apal, ternyata ayat Qurannya salah. Siapa itu Be? Ada dari Tuban. Tapi gua kan kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Nggak bisa itu bukan sesuatu yang jelek kok. Mending ngaku nggak bisa daripada sok bisa, ya Bebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu jadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Konten gua untuk menemani saat sahur kalian kali ini adalah masih seputaran tentang pernyataan ada beberapa ulama ya. Salah satunya Habib Ahmad bin Jindan yang mengatakan demo itu dijadikan videonya, ya, sekali lagi dijadikan videonya sebagai acuan untuk demo bukan ajaran Islam katanya. Nah, kita tahu Habib Ahmad bin Jindan ini salah satu murid Habib Umar bin Hafid kalau nggak salah ya, pernah belajar sama Habib Umar bin Hafid, dia sama kakaknya Habib Jindan ya. Ini ada berita begini nih. Jadi kita supaya ngebahasnya tuh enak gitu, bikin persatuan, jangan nyinyir gitu. Kalau memang nggak mau demo ya jangan demo, tapi jangan bilang itu nggak boleh gitu. Ya ini ada berita begini nih. Video Habib Umar bin Hafid, aksi demo boleh selama tak langgar syariat. Nah kan boleh, tapi asal nggak langgar syariat gitu. Boleh, kita baca dulu ini dari faktakini.info. Jumat 18 Februari 2022. Itu di foto itu ada kakaknya Habib Ahmad itu, Habib Jindan. Sebelahnya kalau nggak salah Habib Ja'far Al-Attas itu. Jumat 18 Februari. Faktakini.info, Jakarta. Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim ternyata memperbolehkan aksi demo unjuk rasa selama dilakukan dengan tidak melanggar syariat Islam, tidak menimbulkan perpecahan dan mengikuti peraturan yang ada. Nah, kan selama ini kan demo, emang demo mau ngapain? Menyampaikan peraturan, menyampaikan keluhan. Kalau umpamanya keadaan di Indonesia ini enak-enak aja, nggak ada demo, makmur. Iya, ini minyak goreng aja begini, hampir enak kali ya, minyaknya banyak kali ya. Jadi nggak ngerasa. Habib Umar bahkan mengkritik pihak-pihak yang menghina atau melarang aksi demonstrasi. Nah lu. Jadi itu Habib Ahmad ngikut siapa ya? Solehin. Gue hormat sama Habib Umar ini. Alhamdulillah Al-Fakir pernah ketemu tuh. Alhamdulillah Al-Fakir pernah dipegang kepala, pernah didoain. Alhamdulillah. Pernah dapat senyumnya. Waktu Habib Umar lewat, gue minta nadhrah Habib, beliau ngeliat sambil senyum. Alhamdulillah tuh. Habib Umar ini Masya Allah. Cuman kadang-kadang ya begitu dah. Mungkin Habib Ahmad gimana gitu, solehin. Penjelasan Habib Umar ini sekaligus sebagai klarifikasi atas ulah sejumlah pihak yang menolak aksi demo dengan mencatut atau membawa-bawa nama Habib Umar. Untung gua pakai topi nggak pakai imamah. Ya Beb ya. Dengan video ini jelas bahwa Habib Umar bin Hafid tidak pernah melarang aksi demo. Di sini ada videonya. Gua sekarang mau menampilkan sesuatu kepada kalian. Ya, yang mau gua tampilin itu ini. Ada gua dapat PDF ya. Ini dari Majlis Al-Muwassalah Bainal Ulama wal Muslimin ya. Forum silaturahim antar ulama dan orang Islam ini ya. Kantor pusat Jalan Siaga Raya, nomor A1 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Nih kalian lihat ya. Pesan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid untuk bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Gua nggak bisa nahwu, langsung terjemahannya. Gua bukan orang yang nanti nggak bisa nahwu terus bacanya akhirnya salah, nanti dikritik. Apalagi bacanya di podcast. Baca di podcast, so apal, ternyata ayat Qurannya salah. Siapa itu be? Ada dari Tuban. Tapi gua kan kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Nggak bisa itu bukan sesuatu yang jelek kok. Mending ngaku nggak bisa daripada sok bisa, ya Bebe. Telah sampai kepada kami banyak pertanyaan dari masyarakat Indonesia. Apakah kami sebaiknya turut serta berdemonstrasi atau tidak? Pada dasarnya segala sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak melanggar peraturan pemerintah yang berlaku dalam urusan berdemonstrasi maupun tidak pada semua hal tersebut haruslah mengikuti ketentuan syariat dan aturan pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalau negara dan aturan memperbolehkan demo, ya jangan mengharam-haramkan lah. Ya kan Beb ya? Maaf Beb, gaya gue emang begini. Tapi hati gue tenang Beb, lembut, selembut pedal pop cair siang-siang. Aduh. Dengan demikian, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif kepada agama maupun negara yang menimbulkan perpecahan serta permusuhan di antara sesama umat Islam. Apalagi di Indonesia ini multi religion, agamanya multi, dan yang mengalami kesengsaraan nggak cuma Islam di sini, agama lain pun mengalami. Lu kira yang demo semua Islam? Dalam masalah ini, apapun yang telah dijamin oleh undang-undang negara terkait kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka hendaknya dilakukan dengan cara yang damai, yang tidak menimbulkan kehancuran dan kerusakan di negeri itu. Nah, kadang-kadang Beb, yang bikin kerusakan yang ononya malah Beb. Nih, rakyat datang baik-baik, pengen ketemu, orangnya nggak ada, kita dibenturin sama aparat, terus ditembak gas air mata, kacau dah. Maka umat Islam wajib bersepakat untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan ayat-ayatnya, dan umat Islam berada dalam sebuah agama yang mengajarkan agar tidak mencaci sembahan orang kafir, agar orang kafir tidak membalas dengan mencaci Allah yang maha benar. Nah, nggak boleh tuh mencaci sesembahan. Iya, tapi kalau ngeritik presiden, ngeritik pejabat, ngeritik menteri, kan bukan Tuhan, bukan sesembahan. Berarti kalau ada yang baper, menterinya dikritik, presidennya dikritik, berarti sudah menganggap presiden dan menteri itu sesembahan ya? Aduh, kok ke situ be? Kan bukan sesembahan, manusia boleh dikritik. Kalau nggak diterima dikritik, emangnya sesembahan? Itu yang ngomong nih kalimatnya Habib Umar nih. Gue cuman mengerti apa ya, menafsirkan dengan apa yang gue bisa. Mereka yang memutuskan ikut berdemonstrasi tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Tidak pernah ada, alhamdulillah, baik anak kecil maupun orang dewasa, atau merusak sesuatu yang tidak boleh dirusak. Sebagaimana tidak diperkenankan juga untuk mencaci orang-orang yang tidak ikut berdemonstrasi. Nah, nggak perlu mencaci yang tidak ikut berdemonstrasi. Yang nggak demo nggak usah nyinyir. Adapun orang-orang yang tidak berdemonstrasi juga tidak diperbolehkan mencaci orang-orang yang berdemonstrasi. Nah, tuh nggak boleh. Ini jual-jual hadis. Jual hadis, giliran itu jual hadis. Kalau jual imamah nggak apa-apa, Beb. Untung gue pakai topi. Dan hendaklah kedua belah pihak menyadari bahwa mereka mempunyai prinsip yang sama. Hanya saja cara mengungkapkannya berbeda karena memiliki pandangan dan pertimbangan yang berbeda. Itu lebih apa ya? Lebih di tengah gitu. Tawassut artinya di tengah. Iya. Lu, gua dengan cara gua begini, tapi gua nggak nyalain lu. Kan lebih enak daripada saling menyalahkan. Tapi kadang-kadang yang saling menyalahkan itu biasanya karena dapat proposal, biasanya. Iya, kalau nggak dapat proposal ngapain ya? Biasanya lu nih. Tapi kalau Habib-Habib kan luar biasa ya, Beb ya. Kan nggak biasa ya, Beb. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi mereka yang berdemonstrasi untuk saling menyakiti di antara mereka ataupun menghujat pihak pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, tidak ada permusuhan kecuali, nah ada kecualinya, kecuali kepada orang-orang yang zalim. Zalim nggak? Kalau negara semakmur ini terlilit utang, rakyatnya sengsara, pejabatnya tambah kaya, zalim nggak itu?
Jawab dong. Zalim gak tuh? Nanti gue begini, terlalu bersemangat gue, nanti dikira apa? Marah. Lembut. Gaya gue doang ini, Beb. Coba lembut ya gue ya. Dan kami sampaikan kepada mereka yang keluar berdemonstrasi, apabila demonstrasi tersebut menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama umat Islam, serta memunculkan cacian terhadap orang yang tidak berdemonstrasi dan berprasangka buruk terhadap agama mereka tanpa bukti nyata, maka lebih baik bagi kalian untuk tidak keluar berdemonstrasi demi menjaga kebaikan kaum muslimin, sehingga tidak menimbulkan keburukan dan penistaan. Nah, ini gue sepakat. Ya, artinya nggak perlu mencaci. Iya, demo boleh. Mencaci itu bukan nggak boleh sama pemerintah aja, sama semua nggak boleh mencaci. Gua sepakat tuh. Alhamdulillah. Kami sampaikan kepada mereka yang tidak turut berdemonstrasi apabila mereka mencaci. Tapi gue sesak napas ngomong begini. Minta maaf gue ya, balik aja dah. Kami sampaikan kepada mereka yang tidak turut berdemonstrasi apabila mereka mencaci orang-orang yang berdemonstrasi sehingga menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan pertengkaran di antara kaum muslim, maka lebih baik kalian untuk turut berdemonstrasi tapi tidak mencaci orang lain dan tidak menimbulkan dampak buruk. Nah, ikut dah, ngerasain gitu loh jadi rakyat. Enak mah diundang-undang mulu ya. Kami sampaikan kepada mereka yang turut berdemonstrasi dengan cara yang santun dan damai dan tidak menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Bagimu ijtihadmu dan niatmu, dan semua itu kembalinya kepada Allah SWT. Kami sampaikan pula kepada mereka yang tidak turut berdemonstrasi dan tidak menjadi sebab timbulnya cacian, celaan, dan perpecahan antara umat muslim. Perbuatanmu sudah benar dan engkau lebih dekat dengan keselamatan. Jangan lupa berdoa dengan penuh harap dan bersimpuh di hadapan Allah, memohon kebaikan bagi umat dan negeri ini. Nah, doa jauh lebih baik. Dan apabila telah datang giliranmu untuk memilih pemimpin, hendaklah engkau tidak memilih pemimpin kecuali yang bertakwa kepada Allah SWT, sebab hak pilihanmu adalah amanat. Apabila tampak bagimu bahwa di antara para kandidat ada orang yang bertakwa kepada Allah, maka pilihlah dia. Namun apabila engkau ragu, maka mintalah pendapat kepada orang yang engkau percayai dari orang-orang yang berilmu dan punya rasa takut kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah, bukan rasa takut kepada amplop coklat yang tidak memiliki sedikit pun kepentingan duniawi, ya kan? Amplop coklat itu duniawi itu. Agar ia bisa menunjukkan kepada kalian mana perkara yang lebih ringan di antara dua hal yang buruk tersebut, atau siapa yang lebih bermanfaat untuk kepentingan manusia. Namun jika masih samar bagimu hal itu, maka tinggalkanlah semuanya. Inilah yang kami pahami dari ajaran Rasulullah SAW, sahabat radhiyallahu anhum, wa tabi'in rahimallahu anhum. Dan kepada pemerintah, partai maupun rakyat manapun, janganlah kalian menunggu dari kami untuk mengajak umat kepada kalian, karena kami telah memiliki komitmen untuk tidak mengajak manusia kecuali kepada Allah SWT semata. Dan kami takut bahwa wajah kami akan dihitamkan apabila keluar ucapan dari kami yang bertujuan untuk mencari ridho pemerintah, partai, atau golongan manapun, dan bukan karena ridho Allah. Sekali lagi, kami takut akan dihitamkan wajah kami kelak di hari kiamat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan hidayah semua ulama. Kita juga hidayah. Waduh, serem. Dan inilah jalan panutan kami, Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah SWT. Dan kami mengajak semua partai dan semua pemerintahan dan rakyat hanya kepada Allah. Bahkan kami sampaikan kepada orang-orang yang non-muslim, gunakan akal dan fitrah kalian. Janganlah kalian mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Karena sesungguhnya bila kamu bertindak demikian, maka akan datang satu masa di mana keadaan akan terbalik dan kondisi akan terbalik. Seandainya kamu sangat menginginkan dunia dan tamak dalam meraihnya, maka jangan sampai menyebabkan orang lain tersakiti dan menimbulkan dampak negatif masyarakat banyak. Bah, keren Nabi Umar. Mudah-mudahan Nabi Umar umur panjang, sehat afiat. Amin. Aduh. Kami sampaikan bahwasanya kalian hidup di negeri yang mayoritas muslim semenjak berabad lalu, dan ini adalah suatu kehormatan bagi kalian hidup di antara mereka. Baik kalian sendiri sadari maupun tidak, maka hendaklah kalian melakukan introspeksi diri. Dan apabila kalian berusaha mengalahkan yang mayoritas, yaitu Islam, dan merendahkan orang-orang yang beriman, maka kalian pasti akan dihinakan oleh Allah SWT sebelum di akhirat. Jangan saling menghinakan, benar. Dan ini adalah tugas tokoh agama untuk mengajak semua kalangan kepada Allah SWT semata. Dan ulama bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli dengan harga murah ataupun mahal. Dibeli murah atau mahal, dua-dua dagangan dah tuh.
Amplop coklat itu murah apa mahal ya? Rekening yang mahal ya? Kalau amplop masih murah berarti. Dahulu sebagian pejabat pemerintahan datang kepada Imam Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim dalam keadaan bertobat seraya berkata, angkatlah siapapun yang kau inginkan untuk memegang jabatan ini. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah SWT agar aku mendapatkan anugerah dalam sisa umurku. Beliau menjawab, apabila pemerintahan dan jabatan di dunia layak untuk diemban oleh hewan, niscaya aku tidak ridho diemban oleh hewan yang aku miliki. Ho 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 ho. Imam radhiyallahu an. Apakah manusia pengemban amanah wahyu dan amanah cahaya kenabian akan tertipu oleh jabatan duniawi semacam ini? Ya Allah, sampai umur panjang sehat afiat. Maka manfaatkanlah oleh kalian keberkahan majelis ini dan tunjukkanlah hati kalian kepada zat yang telah mengumpulkan kalian, sehingga tidaklah seorang dari kalian pulang kecuali hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Dan kami menghadap kepadamu ya Allah dalam keadaan merendahkan diri. Amin. Kami merendahkan diri kami untuk urusan negeri Indonesia ini dan penduduknya dari fitnah-fitnah dan musibah. Amin. Berikanlah kepada mereka kemenangan dalam menjunjung kebenaran. Amin. Petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Amin. Dan sebarkanlah agama Islam kepada semua penduduk negeri, baik di timur maupun di barat. Dan jauhkanlah kami dari keburukan orang-orang yang penuh hawa nafsu. Jadikanlah hawa nafsu kami mengikuti apa yang dibawa oleh Nabimu SAW. Amin. Dan barang siapa yang ingin menukil pernyataan kami tentang hal ini, hendaknya ia menukilnya dengan lengkap. Siap Habib. Sebab orang-orang yang dikuasai hawa nafsu senantiasa memelintir ucapan para ulama, bahkan memelintir firman Allah dengan menghapus sebagian dan menambah sebagian yang lain. Tidak lain untuk menciptakan gambaran sesuai keinginan mereka demi mewujudkan tujuan mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan kami sampaikan kepada semua, jangan menunggu dari kami untuk mengajak umat kepada kalian, akan tetapi tunggulah kami akan mengajak kalian semua kepada Allah. Dan kami mendoakan kalian semua. Kita semua adalah hamba Allah, sangat butuh kepadanya, dan hanya kepada Allah kita kembali. Sesungguhnya kepada kami mereka kembali, kemudian kami yang akan menghisap mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Jadi ya begitu guys. Itu kesimpulannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku gitu ya, itu pernyataan Habib Umar. Intinya demo itu boleh, asal jangan caci maki. Ini nggak ikut, dan yang demo nggak perlu mencaci yang nggak demo, yang nggak demo nggak usah nyinyir sama yang demo. Jugwong no, ini andai kata pemerintah ini bikin rakyat ini nggak sengsara aja, nggak demo tuh. Ini negara kaya tapi utang ribuan triliun. Negara kaya, rakyatnya sengsara. Negara kaya, punya minyak bumi, Pertamax naik. Negara kaya, penghasil CPO terbesar, minyak goreng langka dan mahal. Negara kaya, negara mayoritas muslim, micin haram dipaksain. Ulamanya pada diem, ada yang demo malah nyinyir. Dahlah, mudah-mudahan semuanya hidayah. Jangan ada caci maki. Berjuanglah dengan benar, sampaikan suara, boleh demo, menyalurkan aspirasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, nggak usah nyinyir, kenapa, Beb?